أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'ah wa lam yadhah falam yaqrabanna musallana. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bapak-bapak kaum muslimin sedang salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah memberi berbagai macam nikmat dan karunia. Salawat dan salam para nabi akhir zaman yang syariatnya sama-sama dengan nabi-nabi sebelumnya, yaitu mengajarkan ajaran tauhid, yaitu nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Marilah dari waktu ke waktu kita semai terus benih-benih keimanan dan ketakwaan yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua untuk menuju tingkat dan kualitas iman dan takwa agar dapat menghantarkan kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Adapun judul kita khutbah hari raya pada yang berbahagia ini adalah Idul Adha itu berkumpulnya dua ibadah penting. Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha berbeda dengan hari raya besar lainnya seperti Idul Fitri. Sama-sama besar dan sama-sama mulia. Tetapi bila kita lebih besarkan, di antaranya lebih besar adalah Idul Adha. Karena dalam Idul Adha ini syarat dengan nilai-nilai sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai media takarrub, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengorbanan baik dalam sejarah ibadah haji maupun dalam ibadah kurban. Jadi itulah dua ibadah penting yang terkemas di dalam Idul Adha ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang pertama adalah ibadah haji. Dalam ibadah haji diabadikan sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu di mana beliau meninggalkan istri dan anaknya yang masih menyusui di lembah tandus yang tidak bertanaman, jauh dari makanan apalagi manusia-manusia yang lain. Itu semua semata-mata hanyalah untuk bertaaruf, untuk mendekatkan diri, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi cikal bakal pelaksanaan ibadah haji ini sendiri. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun." Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhanku, yang demikian itu agar mereka melaksanakan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sedang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Dari segi sejarah perjalanan pengorbanan Nabi Ibrahim inilah meninggalkan istri dan anak-anaknya yang masih menyusui menjadi pula kewajiban bagi kita setiap orang muslim sebagai rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah bagi orang yang mampu menjalankan perjalanan ke sana. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat
Ali Imran ayat 97. Fihi ayatun bainatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Itu yang pertama, ibadah yang penting yang terdapat di dalam hari raya Idul Adha ini. Sedangkan yang kedua adalah ibadah kurban. Hadirin sedang jamaah yang berbahagia, bila kita melihat sejarah ibadah kurban, juga tidak hentinya pada pengorbanan alaihi salam sebagai teladan dari keluarga mulia, yaitu yang terdiri dari ayahnya Ibrahim, dia sendiri sebagai anak Ismail, dan juga ibunya Siti Hajar, tiga manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini mari kita simak firman Allah di dalam surat As-Saffat ayat 102. Allahu Akbar, walillahil hamd. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Saffat, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni aratul manam inni asbahuka fanzur maza tara qala ya abati alla tukmar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bagaimana ketabahan Nabi Ismail alaihissalam tatkala ayahandanya menceritakan hal mimpinya kepada beliau. Maka tatkala ia Ismail sampai pada usia sanggup berusaha bersama Ibrahim. Dan di sini juga memberi pengajaran kepada kita bahwa kita di dalam hidup ini tidak selamanya kita selalu diberikan ataupun dinafkahi oleh orang tua kita. Tetapi apabila kita sudah sanggup berusaha, kita juga harus sama-sama mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Matusmah. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Fatajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. As-Saffat ayat 103. Maka ketika keduanya telah sepakat berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya di atas selisihnya, tetapi pisau itu tidak mampu menembus leher Nabi Ismail. Disinilah timbul lagi dialog antara anak dengan ayahnya yang sama-sama taat dan ikhlas atas perintah Allah. Mari kita simak sama-sama dialog mereka. Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar tidak lagi bergerak. Singkirkanlah bajumu agar darahku tidak mengotori. Dan jika nanti ibu melihat berkat darah itu, niscaya dia akan bersedih. Percepatlah gerakan pisau itu dari leherku agar terasa lebih ringan bagiku. Karena sesungguhnya kematian itu sangatlah dahsyat. Apabila engkau telah kembali
maka sampaikanlah salam kasihku kepadanya ibuku. Demikian dialog dari Nabi Ismail alaihissalam kepada ayahnya. Sebab dia merasa bahwa dia telah menyerahkan diri, tapi juga tidak selesai pelaksanaan pengorbanan itu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu setelah mendengar percakapan daripada anaknya Ismail, Nabi Ibrahim menjadi sedih dan berlinanglah air matanya. Di sini pula Ibrahim alaihissalam berkata, sungguh anakku, engkau adalah sebaik-baik penolong dalam menjalankan perintah Allah. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, tatkala mereka Nabi Ismail dipotong oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam juga tidak mampu, saat itulah malaikat atas perintah Allah datang membawa seekor sembelihan yang besar. Dalam ayat ini juga dijelaskan, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh ini adalah benar-benar ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami tembus anak itu dengan sembelihan yang besar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang jamaah salat Idul Adha yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketabahan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atas perintah Allah telah melaksanakan sekalipun dirinya, jiwanya yang dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kita sebagai kaum muslimin tidak diperintahkan untuk mengorbankan jiwa kita, tetapi Allah ingin apa yang diperintahkan Allah kepada kita itu yang akan kita laksanakan. Sebagai gantinya, kita kaum muslimin diwajibkan ataupun disunahkan pada hari raya kurban menyembelih hewan kurban sebagai pengorbanan yang telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah dianjurkan dalam hal kita melaksanakan kurban, baik itu kerbau secara patungan bersama-sama ataupun kambing. Allahu Akbar, walillahil hamd. Inti daripada ibadah haji dan ibadah kurban, kesimpulannya adalah sama-sama sebagai sarana untuk bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk dan patuh atas segala perintahnya dan juga larangannya. Di mana kewajiban hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib sekali dalam seumur hidup bagi kita yang mampu menjalankan perjalanan ke sana ke Baitullah. Dasar hukumnya adalah surat Ali Imran ayat 97 yang telah kami bacakan tadi, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hadis riwayat Abu Dawud, ya ayyuhan nas inna 'ala kulli ahli baiti fi kulli 'amin adha. Hai manusia, sesungguhnya atas tiap-tiap rumah pada tiap-tiap tahun disunatkan untuk berkurban. Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya di hari yang sangat mulia ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga kita terus meningkatkan ketaatan kepada perintah Allah, menjadi keluarga yang saling menyayangi, saling menghormati, saling menjalin hubungan silaturahmi dengan sesama kita. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Ya Ghafur, Ya Razak, terimalah ibadah haji saudara-saudara kita, saudara-saudara kami yang berhaji di tahun ini. Jadikanlah hati mereka haji yang mabrur. Ampunilah dosa-dosa mereka dan selamatkanlah mereka sampai kembali ke kampung halaman mereka
bertemu dengan keluarga mereka dalam keberkahan dan anugerah dari Engkau ya Allah. Dan juga kita berdoa kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, agar kami yang belum berhaji agar dapat melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah semua pengabdian kami dan pengorbanan kami. Sempurnakanlah yang kurang dari ya Allah. Berikanlah kami pertolongan karena Engkau adalah sebaik-baik yang memberi pertolongan. Beri kami rezeki karena Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesimpulan daripada khutbah Idul Adha ini adalah dari perjalanan ibadah haji dan juga ibadah kurban dapat kita ambil kesimpulan, yaitu ketaatan kepada Allah dan tunduk atas segala perintahnya. Yang kedua, kita mengutamakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah di atas segala-galanya. Dan termasuk daripada semua itu bahwa perintah dan larangan itu adalah wajib kita tunaikan. Sebab kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk dua, lina betalihi, yaitu perintah dan larangan. Perintah apapun kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, begitu juga larangan harus kita tinggalkan dengan seikhlas-ikhlasnya. Di antaranya misalnya sekarang ini adalah masalah hubungan silaturahmi. Jangan sampai kita memutuskan hubungan silaturahmi. Sebab kata Rasulullah SAW, ya Allah, ya Tuhanku, tunda dulu, jangan diterima dulu amalan-amalan umatku apabila dia masih memutuskan hubungan silaturahmi. Jadi hubungan silaturahmi itu adalah sangat dianjurkan dan sangat kita butuhkan dalam kehidupan di dunia yang fana ini. Allah memerintahkan kepada kita untuk menjalin hubungan dengan Allah, adilun dengan Allah, dan Allah memerintahkan kita untuk menjalin hubungan sesama manusia, adilun dengan Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam khutbah yang berbahagia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Allahumma qul lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hadat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.